Cerita ini aku ambil dari salah satu narasumber yang mana orang Jenggolo Kepanjen. Beliau sebut saja Pak Rahmat, menceritakan tentang asal-usul gaun pengantin yang masih banyak darah dan disimpan di dalam kopernya. Dan cerita ini akan mengisahkan tentang gaun putih itu, gaun pengantin itu dan masa lalunya. Pak Rahmat adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang servis kompor bekas. Hari-harinya disibukkan dengan aktivitas memperbaiki kompor. Tak hanya itu saja, Pak Rahmat juga menyukai benda-benda kuno. Nampak tersusun rapi benda kuno yang masih tetap terjaga baik di sana. Tiba-tiba ada suara kaca terjatuh dari arah dapur, pecah. Kemudian disusul dengan tangisan Lala, yaitu cucunya yang masih berusia 4 tahun. "Kek, kakek, ada hantu, kek." Suara Lala lirih dan menangis sesenggukan. Pak Rahmat yang saat itu berada di ruang tamu kemudian berlari menghampiri Lala. "Ada apa toh nak? Pelan-pelan makanya," ucap Pak Rahmat sambil mengusap rambut Lala. Kemudian Lala merangkul kakeknya yang saat itu duduk di depannya. "Ada hantu di kamarnya kakek." Pak Rahmat menoleh dan melihat ke arah kamarnya. Dia tidak melihat apapun kecuali sebuah gaun lawas tergantung di paku yang menempel di tembok. Tatapan Pak Rahmat masih santai dan penuh penasaran. Lantaran sudah beberapa kali anak kecil yang melihat sosok hantu kala datang ke rumahnya dan menunjuk gaun itu. Memang, beberapa hari ini Pak Rahmat sedang mengamati gaun yang dia peroleh di area pinggiran sungai. Gaun pengantin zaman dahulu yang masih lekat sekali akan bau zamannya. Gaun tersebut tersimpan di dalam sebuah tas koper kulit berwarna coklat. Ia menemukan koper tersebut berada di dalam tanah yang saat itu memang akan dipakai untuk keperluan lahan berlubang di samping rumahnya. Tas koper tersebut tidak nampak menakutkan sama sekali. Namun saat membukanya, Pak Rahmat terkejut lantaran koper itu berisi sebuah gaun pengantin Belanda. Rahmat kemudian membawa tas koper itu pulang dan kemudian dia mencuci gaun tersebut. Nampak di situ terdapat warna merah yang saat dibersihkan tidak bisa hilang. Sudah direndam oleh cairan pemutih juga, namun noda warna merah itu nggak bisa hilang. Karena kegemarannya akan benda kuno, Pak Rahmat tetap merawatnya dengan baik. Tiap 3 hari sekali dia mencoba untuk membersihkan gaun itu. Niatnya untuk menghilangkan noda merah tersebut. Namun sejak membawa gaun dalam koper itu, suasana rumah Pak Rahmat menjadi berubah. Banyak kejadian aneh yang terjadi. Istrinya, Bu Sundari, sering mendengar suara perempuan yang menangis setiap tengah malam. Sundari tergolong wanita yang berani. Saat jam loncengnya berbunyi, pasti suara tangisan perempuan itu mulai terdengar. Sundari dengan berani bangun dari tidurnya dan melihat ke ruang tamu. Sumber dari suara itu berasal. Tidak salah lagi. Kecurigaannya selama ini benar. Gaun pengantin yang dibawa oleh suaminya itu memang menyimpan aura mistis dan riwayat yang kelam. Tangisan yang dia dengar tiap malam berasal dari sosok perempuan pemilik gaun itu. Sejak saat itu, Sundari tidak memperbolehkan suaminya untuk menyimpan koper berisi gaun itu di kamar. "Mas, sebenarnya Mas ini udah tahu apa belum kalau gaun ini tuh nakutin?" tanya Sundari. Rahmat yang saat itu sedang konsentrasi memperbaiki kompor hanya tertawa mendengar sang istri bertanya hal demikian kepadanya. "Ada atau enggak riwayat dari gaun itu, Bu? Wong ya meskipun dia sosok dari dunia lain, dia juga ciptaannya Tuhan. Jadi enggak perlu khawatir. Allah itu sudah menempatkan bangsa mereka dan kita di ruang sendiri-sendiri," kata Pak Rahmat.
Istrinya yang mendengar jawaban dari suaminya itu hanya bisa mendengus panjang. Walah Pak, sampean ini emang gak pernah keganggu apa gimana sih sama suara tangisannya tiap malam gitu kok. Aku itu lo risih dengerinnya, sahut Bu Sundari dengan wajah yang sedikit cemberut. Rahmat tetap dengan sikap santai dan tertawa pelan hingga terdengar suara salam dari luar rumah. Ternyata keponakannya yang kuliah di Surabaya sedang berkunjung. Rahmat dan Sundari yang mendengar suara Dani langsung berjalan dan keluar rumah. Alhamdulillah disamperin sama saudara jauh. Gimana kabarnya nak, sehat? Mereka bertiga saling bertukar kabar dan bercerita pengalaman menarik satu sama lain. Hingga malam hari tiba, Dani dengan sarung yang dia selimutkan ke atas dadanya menghampiri Pak Rahmat yang sedang fokus memperbaiki kompor di depan rumah. Dani duduk dan meminum kopi di atas meja. Pak D, emang kampung di sini sepi ya? Habis maghrib begini kok pada sepi di jalan? Tanya Dani heran. Pak Rahmat yang mendengar pertanyaan Dani hanya tersenyum dan memandangi Dani dengan wajah yang teduh. Sepi ya deh, tapi enak di sini, nggak ada kegaduhan suara kiri kanan. Rahmat masih fokus dengan kompor di hadapannya dan melewatkan omongan Dani. Dani yang bingung saat itu hanya bisa celingak-celingu dan menatap layar handphonenya. Dia jenuh karena saat itu hanya suara jangkrik yang ramai di telinganya. Akhirnya dia berdiri dan berjalan masuk. Dia berniat untuk melihat koleksi benda kuno Pak D-nya yang terpajang rapi di lemari kayu besar di ruang tamu. Dia melihat banyak benda seperti telepon duduk, arloji, serta benda-benda kuno lainnya di sana. Hingga tatapannya menyorot sebuah koper yang nampak sangat bagus di ujung lemari. Karena Pak D-nya sedang konsentrasi di depan dan tidak ingin berniat mengganggunya, Dani dengan tenang melihat koper itu. Nampak sangat tua sekali. Akhirnya dia membuka tas itu. Dirinya heran, isi dari tas koper itu adalah sebuah gaun yang terlihat sangat kuno sekali. Dia menarik gaun itu keluar dari tas koper, kemudian berdiri untuk melihat bentuk sempurna dari gaun itu. Bolak-balik dia lihat sampai nampak biasa saja. Sampai pada akhirnya dia melihat noda besar berwarna merah di bawah gaun tersebut. Nampaknya rasa penasaran Dani kepada gaun itu sudah diawasi oleh sosok yang tanpa dia sadari kehadirannya. Dia berdiri tegak berambut panjang di belakangnya. Sosok itu mendekati telinga Dani yang fokus melihat gaun tersebut. Tolong kembalikan anakku. Suara itu lirih terdengar di dekat telinga Dani. Spontan Dani terkejut lantaran terdengar suara yang tidak dia sadari dari mana asalnya. Dani kebingungan dan melihat di sekitarnya tidak ada orang satupun di situ selain dirinya. Akhirnya dia dengan cepat memasukkan gaun itu kembali ke koper dan segera masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Di tengah malam, Dani terbangun dan hendak pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Dengan sedikit sempoyongan karena masih separuh mengantuk, dia berjalan pelan. Sepi dan juga lumayan gelap. Lantaran di sana ketika tidur lampu pasti dimatikan selain lampu kamar masing-masing. Karena letak kamar mandi berada di samping dapur, Dani harus berjalan dulu ke belakang. Langkahnya terhenti saat mendengar suara orang yang sedang mengaduk sesuatu di cangkir. Dani menghidupkan lampu dapur yang sedikit remang. Tidak ada orang di sana. Karena dirasa salah dengar, akhirnya Dani meneruskan langkah ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Dani melihat sebuah kain putih panjang yang berjalan menuju ruang tamu. Dani mulai sadar dan fokus dengan apa yang dilihatnya saat itu. Sepertinya tidak asing dengan apa yang barusan ia lihat.
Belum selesai dia berpikir, secara tiba-tiba terdengar suara perempuan bersenandung pelan yang mana suara itu terdengar mendekati ruang tamu. Dani semakin merinding lantaran lampu di ruang tamu masih gelap. Itu menandakan jika tidak ada orang yang bangun saat itu dan berada di ruang tamu. Dengan pelan, dia mendekat untuk memastikan bahwa yang sedang bersenandung itu adalah bulenya. Namun, saat memastikan dan dia menghidupkan lampu ruang tamu, Dani tidak melihat apapun kecuali tas koper yang berisi gaun tersebut terbuka. Karena sudah dirasa ada yang aneh dan tidak sedang baik-baik saja, Dani dengan segera kembali ke kamar tidurnya. Tetapi kejadian yang tidak diinginkan akhirnya dia alami. Saat hendak berlari ke kamar, pundaknya ditahan oleh tangan yang dingin sekali. Dani menoleh dengan pelan dan melihat siapa yang berani menahan pundaknya saat itu. Dia dengan terkejut dan membelalakkan mata, sungguh sangat dibuat kaget lantaran yang menahan pundaknya adalah bulenya sendiri, Sundari, istri Pak Rahmat. Mata Sundari memerah dan memakai gaun putih tersebut. Karena sudah tidak aman lagi, Dani menjerit memanggil Pak D-nya dari dalam kamar. Rahmat yang mendengar suara Dani menjerit seketika langsung berlari dan melihat keadaan di luar kamar. Hingga Pak Rahmat terkejut lantaran melihat istrinya yang sudah berubah. Pak Rahmat kemudian dengan tenang mendekati istrinya dan menyuruh Dani untuk menghindar dulu. "Kamu siapa? Kenapa masuk ke dalam raga istriku?" tanya Pak Rahmat pelan. Sosok yang masuk ke dalam raga istrinya itu seperti tak bisa mengendalikan emosi. Wajahnya sangat terlihat marah sekali dan penuh dendam. "Aku mencari anakku. Mana anakku?" ucap Sundari yang kesurupan itu. Rahmat hanya mendengus pelan dan mencoba tenang. "Aku tidak tahu soal anakmu. Aku hanya merawat peninggalanmu, yaitu gaun itu. Tidak ada maksud lain lagi," jelas Rahmat kepada sosok itu. Tiba-tiba sosok tersebut menangis sekeras-kerasnya dan kemudian melotot serta menjerit. Matanya menatap ke atas dan kemudian Sundari terjatuh dengan sangat keras ke bawah dan tak sadarkan diri. Dani yang melihat kejadian itu hanya bisa merinding dan ketakutan lantaran liburannya mengajaknya bertemu dengan sosok penunggu gaun pengantin tersebut. Sundari saat tersadar hanya bisa menangis dan bercerita selama dia kesurupan. Ternyata dia sedang berjalan ke kehidupan masa lalu, di mana kisah dari gaun tersebut dimulai. Sundari melihat seorang gadis bernama Alena sedang tertawa senang di depan kaca besar di ruang tamu. Terlihat beberapa perempuan menghampiri wanita itu. Beberapa perempuan tersebut, salah satu di antaranya membawa secangkir minuman yang dia berikan kepada Alena. Alena meminumnya dan kemudian beberapa menit kemudian Alena merasa kesakitan hebat di bagian perutnya. Sundari melihat Alena tergeletak tak berdaya dan bersimbah darah di bagian bawah gaunnya. Kemudian disusul dengan kejadian di mana dia mengeluarkan busa dan nampak Alena dengan sengaja diracun oleh seseorang. Setelah tidak ada tanda kehidupan dari sosok Alena, Sundari melihat seorang wanita sedang mengambil sebuah koper dan memasukkan gaun yang dipakai Alena ke dalamnya. Sundari mengikuti perempuan tersebut yang berlari ke arah sungai. Nampak jasad Alena yang sudah terbujur kaku dilempar oleh dua orang ke dalam sungai dan kemudian perempuan itu membuang koper yang berisi gaun Alena. Saat wanita tersebut kembali, nampak di ruang yang sama dengan Alena diracuni, berdiri seorang pria Belanda yang kebingungan. Wanita yang meracun Alena tersebut kemudian merangkul laki-laki tersebut dan kemudian kejadian tak terduga membuat Sundari kaget. Laki-laki Belanda dan wanita itu berciuman dan kemudian memakaikan cincin di jari manis wanita yang meracun Alena itu.
hingga kemudian Sundari tersadar dan melihat sudah berada di kamar. Setelah merasa nyaman dan enak, Sundari menceritakan tentang apa yang dia lihat tentang asal-usul gaun itu dan siapa pemiliknya. Akhirnya, Rahmat dan Sundari memilih untuk tetap merawatnya dan menyimpan gaun tersebut secara rapi di rumahnya sampai sekarang. Begitulah cerita dari darah gaun pengantin ini. Sekian. Demikian kisah ini ditulis dan dibagikan oleh seorang kreator Twitter bernama Kak Siska atau Cerita Siska. Cerita ini menceritakan tentang kisah dari gaun bersejarah atau gaun pengantin pada zaman Belanda dulu. Ada tragedi khusus dari gaun ini, yaitu perselingkuhan dari orang Belanda itu. Ya, cukup sekian untuk cerita malam ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai terakhir. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau kata-kata saya yang tidak enak di hati kalian. Semoga cerita ini bisa menjadi teman istirahat dan tidur kalian. Saya Udin, host dari podcast horor sendirian. Terima kasih. Duki lawan prayogi.